Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Perang nuklir adalah momok terbesar bagi umat manusia. Kehancuran fatal bagi kehidupan dan lingkungan berdampak pada kematian massal makhluk-makhluk di bumi yang takkan terelakkan. Pada detik pertama saat ledakan terjadi, bahkan jauh setelahnya. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas dan mengungkap skenario singkat ketika terjadi perang nuklir antara Rusia dan NATO, juga sekutu-sekutunya. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, perang nuklir pasti akan tiba. Entah kapan, kita belum bisa memastikannya. Skenario ini dibuat berdasarkan dari analisa fakta, juga geolokasi posisi, penempatan hulu ledak, juga target yang dituju. Seperti yang kita tahu, pada 2019 terdapat 13.890 hulu ledak nuklir aktif di seluruh dunia, di mana 9.000 diantaranya sudah aktif dan mengarah pada koordinat target yang dituju. Tinggal menunggu perintah. Kehancuran massal pun akan terjadi. Dari 13.890 nuklir aktif yang ada di bumi saat ini, negara-negara pemilik nuklir tersebut pasti akan terlibat dan tidak bisa mengelak saat bencana atau konflik nuklir terjadi, seperti Rusia yang memiliki 6.257 hulu ledak nuklir, Amerika Serikat dengan 5.550 hulu ledak nuklir, Inggris memiliki 225 hulu ledak nuklir, Prancis sekitar 290 hulu ledak nuklir, Cina 350 hulu ledak nuklir, India 160 hulu ledak nuklir, Pakistan 165 hulu ledak nuklir, Korea Utara 50 hulu ledak nuklir, dan Israel 90 hulu ledak nuklir. Tapi jumlah nuklir aktif dunia saat ini tidak sebanyak pada penghitungan tahun 1986, di mana kala itu tercatat ada sekitar 70.300 hulu ledak nuklir. Tapi karena kesepakatan kepemilikan senjata nuklir, beberapa negara besar banyak yang menonaktifkan hulu ledak nuklir mereka. Dalam simulasi ini, konflik dimulai dari semenanjung Crimea antara Rusia dan Ukraina. Konflik ini pun memanas hingga melibatkan anggota NATO seperti Inggris dan Polandia. Dalam konflik tersebut, tak diduga fasilitas senjata nuklir Rusia di perbatasan Ukraina terkena hantaman senjata NATO. Hal itu mengakibatkan krisis nuklir di Rusia. Rusia pun membalas dengan menembakkan hulu ledak nuklir ke wilayah Ukraina. Perang nuklir pun akhirnya dimulai. Situasi pun semakin memanas. Penggunaan senjata nuklir Rusia mulai dikecam NATO. Embargo ekonomi kemudian dijatuhkan pada Rusia. Tak terima akan hal itu, Rusia segera membalas dengan serangan taktis nuklir ke kota-kota berpenduduk padat di Eropa seperti London, Madrid, Paris, Roma, dan lain-lain. Lebih dari 300 hulu ledak nuklir ditembakkan dalam 1 jam pertama oleh Rusia ke negara-negara NATO di Eropa dengan kekuatan mulai dari sekitar 10 kiloton hingga 500 kiloton nuklir. Ya, koalisi NATO pun kemudian membalas detik itu juga. Sekitar 180 senjata nuklir akhirnya ditembakkan dari wilayah negara-negara NATO di Eropa ke wilayah Rusia, terutama Rusia bagian barat. Sekitar 3,4 juta korban pun diperkirakan berjatuhan pada sekitar 45 menit pertama. Melihat kehancuran parah di negara-negara sekutunya di Eropa, 3 jam kemudian Amerika Serikat pun bertindak. Ribuan hulu ledak nuklir kemudian ditembakkan ke wilayah Rusia dari Amerika Serikat. Begitu pula Rusia, ribuan hulu ledak yang mengarah ke Amerika Serikat akhirnya juga diluncurkan. Puluhan kota-kota Amerika Serikat dan Rusia juga Eropa mengalami bencana nuklir dahsyat dalam 3 jam pertama, dan diperkirakan sekitar 85,3 juta orang akan mati di Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia, dan akan bertambah hingga 91,5 juta orang beberapa hari setelahnya, imbas dari kejatuhan radiasi, kecelakaan, dan lain-lain. Ya, simulasi tersebut dibuat oleh lembaga, institut,
dan Keamanan Universitas Princeton, Amerika Serikat pada 2019. Pada 1 minggu pertama, kerusakan parah di dunia akan terlihat. Kehancuran ekonomi, kelaparan, kontaminasi radioaktif akan melanda 80% penduduk di dunia. Tak hanya itu, imbas polusi, atmosfer akan tertutup debu dan asap yang dihasilkan bom nuklir, bisa menciptakan penurunan suhu ekstrim di bumi karena sinar matahari tak bisa masuk, yang akan membuat kematian massal. Periode ini disebut dengan zaman es kedua. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang proyeksi jika perang nuklir benar-benar terjadi. Karena faktanya dua negara adidaya di dunia, Rusia dan Amerika Serikat, faktanya pemegang sekitar 85% senjata nuklir di dunia ini. Profesor Kardus dari Silo Nuklir di Rusia mengabarkan.